Ya, jadi uh, dadakan mungkin kata yang Iya. salah ya. Karena gini, Oke. dalam beberapa tahun terakhir kita divisi 5 studio itu udah merekonstruksi diri kita gitu. Kita bukan studio lagi, tapi kita adalah storytelling company. Wow. Jadi produk-produk kita adalah storytelling. Makanya Jumbo ini didesain memang dari awalnya itu kita mau membuat sebuah IP yang everlasting, artinya yang tak lekang dengan waktu dan akan resonate dan relevan throughout generation gitu kan. Ini kan belum banyak IP Indonesia yang bisa begitu. Jadi memang penekanan pada storytellingnya itu sangat kuat sekali, dibikinnya 5 tahun loh. Wow. Jadi sebetulnya kita bukan cuma melihat wah udah 10 juta penonton. Nah, kita tuh pengen makin banyak orang terinspirasi, merasakan kehangatannya. Mungkin setelah nanti dia bisa menikmati di platform-platform lain atau baca bukunya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita balik ke storytellingnya, apa sih sebenarnya yang kita pelajari dari storytellingnya Jumbo gitu kan? Sebenarnya kalau di runut satu tuh sebenarnya gini, kalau dari ceritanya Jumbo itu adalah bahwa self discovery atau self growth itu mulai ada ketika kita open our heart, membuka hati kita, ya kan? Ketika apa yang dialami sama Don, Atta dan lain sebagainya itu sebetulnya intisarinya seperti itu. Nah, justru karena itu open our heart itu artinya apa? Mendengarkan, listen, kan ada tuh di filmnya mendengarkan, bahwa kita tuh harus juga mendengarkan bukan cuma apa yang dikatakan orang, tapi juga apa yang mungkin tidak dikatakan orang, tapi juga kita harus mendengarkan diri kita sendiri gitu dan lain sebagainya. Terus kita harus jujur dan lain sebagainya. Dari konteks-konteks itu membuat apabila kita open our hearts gitu ya, experience yang tadinya ordinary menjadi extraordinary. Setuju lagi. Saya kasih contoh ya, boleh dong? Boleh saya kasih contoh. Di film itu kan ada lagu Selalu di Nadimu, udah pada hafal dong. Iya, ya kan? Betul. Kalau kita open our heart dengerinnya, kalau kita lihat yang nyanyiinnya si anak kecil, si Don. Itu aftertaste yang kita yang kita dapatkan dari mendengarkan Don menyanyi lagu itu adalah bahwa seorang anak yang mendapatkan nasihat ibunya di dalam bukunya, karena yang dia tahu tentang orang tuanya kan cuma dari bukunya. Nasihat, dia mendengar bahwa dia mendengarkan nasihat ibu, cuma jangan khawatir ibu yang udah di alam sana. Saya jadi mau nangis. Aku juga selalu berpikir Martin. Karena saya akan menghadapi badai itu segala macam karena saya sekarang udah ada teman-teman saya. Gitu. Makanya endingnya happy dan optimis. Betul. Kalau yang nyanyiin ibunya, DCL, itu lebih ke arah kekhawatiran ibunya, tapi juga optimisme di situ karena dia yakin bahwa nasihat ini bisa dipegang sama anaknya. Makanya pokoknya ditaruh di lembaran rahasia pasti akan terbuka sama anak. Sementara kalau bapaknya yang nyanyi, itu kan akan kelihatan seperti kegalauan ayahnya, bahwa dia anak itu harus mengalami ini tanpa dia bisa sebagai ayahnya yang secara natural harusnya melindunginya, tapi dia udah nggak ada gitu. Something like that. Jadi dengan lirik yang sama, aftertaste-nya bisa berbeda-beda. Itu dengan kalau kita open our hearts. Nah, konser ini atau disebutnya adalah konser Jumbo, musik dan cerita namanya? Keajaiban musik dan cerita. Keajaiban musik dan cerita juga ini seperti yang Angka bilang, bukan sembarang konser, tapi ini adalah usaha kami untuk lebih jauh, lebih dekat lagi dengan fans-fansnya, antara Jumbo, ceritanya, musiknya dan lain sebagainya, dengan fansnya, dengan audiensnya, dimana nanti akan ada pengalaman langsung yang juga extraordinary dan magical. Ya ampun. Kira-kira. Jadi kalau kita ambil dari intisari storytellingnya, itu yang kita mau lakukan. Makanya ini bukan cuma sekedar konser barisan penyanyinya enggak gitu. Kira-kira. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Iya, sebenarnya kami Antara Suara itu selalu melihat potensi dari cerita dan pengalaman baru, apalagi ya kira-kira bisa ada di konser di Indonesia gitu. Ya kita udah cobain semua lintas genre, lintas generasi itu kita cobain, tapi ketika kita menyaksikan film Jumbo, kayaknya jadi sesuatu hal yang sangat menarik sih ketika itu akan dibawa ke panggung
dengan pertunjukan besar gitu ya, apalagi memang soundtrack sendiri dari film Jumbo itu sangat magical gitu. Makanya kenapa kita namakan di sini konser Jumbo keajaiban musik, karena memang benar-benar magical buat kita untuk semua yang mendengarkan. Tapi sayang sekali kalau itu hanya dilihat dari sisi film saja. Gitu. Kita ingin melihat itu real life, emosionalnya tuh sampai ke penonton. Jadi kita ngerasa bahwa ini kayak pengalaman pertama kita bikin konser keluarga. Challengingnya pasti, tapi kita sangat excited karena kita yakin orang tuh pulang dari konser ini pasti merasakan experience yang berbeda. Dan ini tuh konser bukan cuman untuk keluarga, anak-anak beserta orang tuanya, tapi aku rasa untuk Gen Z bahkan penikmat semua musik itu pasti akan happy sih nonton konser ini. Semua umur sih ya, bukan cuma buat anak-anak, nggak cuma untuk orang tua yang punya anak. Ini tempat kita merayakan tadi yang dia juga sempat sampaikan, semua rasa tuh bisa dirayain di sini. Dari yang kita awalnya Kan Jumbo untuk semua. itu dia.